Legenda Sarip Tambak Oso. Di sebuah desa kecil bernama Tambak Oso, Surabaya, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Sarip. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani, namun kerap dianggap keras kepala. Meski demikian, hatinya mulia, selalu berpihak pada rakyat kecil yang tertindas oleh penjajah Belanda dan kaum kaya yang semena-mena. Pada suatu hari, seorang rentenir kaya bernama Pak Broto datang ke desa Tambak Oso untuk menagih utang pada para petani. Karena gagal panen, para petani tidak mampu membayar utangnya. Pak Broto, yang didukung oleh Belanda, mengancam akan menyita sawah mereka. Keadaan ini membuat rakyat desa menangis ketakutan. Sarip, yang menyaksikan penderitaan itu, tak tinggal diam. Ia mendatangi Pak Broto di balai desa dan berkata tegas, "Jangan sakiti rakyat kecil. Kalau kau ambil tanah mereka, kau akan berurusan denganku." Pak Broto tertawa mengejek, "Siapa kau? Hanya seorang pemuda miskin, kau tak bisa melawan Belanda dan kekayaanku." Sarip, yang tak tahan mendengar hinaan itu, menantang Pak Broto. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Sarip melawan para pengawal Belanda yang mendukung Pak Broto. Meski dikeroyok, Sarip berhasil melumpuhkan mereka. Kabar keberaniannya menyebar, dan rakyat desa mulai mendukungnya. Namun, keberanian Sarip membawa masalah besar. Belanda menganggapnya ancaman dan mengirim pasukan besar untuk menangkapnya. Pada malam gelap, Sarip dan rakyat desa menghadapi serangan. Sarip bertarung habis-habisan, menggunakan strategi cerdas untuk memanfaatkan rawa-rawa di sekitar desa sebagai perangkap. Banyak tentara Belanda terjebak dan kalah. Meski berhasil mengusir musuh, Sarip sadar perjuangannya belum selesai. Ia memutuskan pergi meninggalkan desa untuk melawan Belanda di tempat lain, meninggalkan legenda keberanian yang terus diceritakan hingga kini. Nama Sarip Tambak Oso dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat kecil melawan penindasan. Setelah meninggalkan desa Tambak Oso, Sarip berkelana ke berbagai wilayah di sekitar Surabaya. Ia hidup dalam pelarian karena terus diburu oleh Belanda. Namun, Sarip tidak pernah gentar. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia selalu membela rakyat kecil yang tertindas. Pada suatu malam di sebuah desa terpencil, Sarip bertemu dengan seorang perempuan bijaksana bernama Siti. Siti adalah tabib yang sering membantu rakyat dengan pengobatan tradisional. Ia melihat luka-luka di tubuh Sarip dan menawarkan untuk merawatnya. Siti berkata, "Sarip, keberanianmu luar biasa, tapi perjuanganmu butuh strategi yang lebih matang. Jika terus bertindak sendirian, kau akan kalah." Sarip merenungkan kata-kata Siti. Ia sadar bahwa perjuangan melawan penjajah tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan bantuan Siti, Sarip mulai merekrut pejuang-pejuang dari desa-desa yang ia singgahi. Dalam waktu singkat, ia berhasil membentuk kelompok perlawanan yang kuat. Pertarungan besar di Kali Porong. Suatu hari, Sarip mendapat kabar bahwa pasukan Belanda akan melewati Kali Porong untuk membawa persediaan senjata ke markas mereka. Sarip melihat ini sebagai kesempatan besar untuk menyerang. Ia dan kelompoknya menyusun rencana matang. Malam itu, mereka menyelinap ke sekitar Kali Porong. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang medan, mereka membuat jebakan di sepanjang rute. Ketika pasukan Belanda melintasi jembatan, Sarip memimpin serangan mendadak. Dengan senjata seadanya, mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan merebut persediaan senjata. Namun, kemenangan itu membawa konsekuensi berat. Belanda semakin marah dan mengirim pasukan yang lebih besar untuk menangkap Sarip. Dalam pertempuran terakhir di sebuah hutan, Sarip bertempur habis-habisan. Ia gugur sebagai pahlawan, mempertahankan kebebasan rakyat hingga titik darah penghabisan. Warisan Sarip Tambak Oso. Meski Sarip telah tiada, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Rakyat yang pernah ia bantu melanjutkan perjuangan melawan penjajahan. Nama Sarip Tambak Oso menjadi legenda yang hidup di hati rakyat Surabaya. Ia dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan untuk keadilan. Setelah gugurnya Sarip, desa Tambak Oso menjadi saksi bisu atas perjuangan besar melawan penjajahan. Masyarakat desa, yang sebelumnya takut melawan, mulai bangkit. Mereka terinspirasi oleh keberanian Sarip dan bersumpah untuk tidak membiarkan perjuangannya sia-sia. Rakyat desa mulai membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melanjutkan perlawanan. Dengan strategi gerilya yang diajarkan oleh Sarip, mereka menyerang pasukan Belanda secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, rawa-rawa di sekitar desa yang pernah digunakan oleh Sarip menjadi perlindungan alami mereka. Legenda menjadi pemersatu. Nama Sarip Tambak Oso menyebar hingga ke wilayah-wilayah lain.
Para pemimpin lokal di sekitar Surabaya mulai menganggapnya sebagai simbol perlawanan. Lagu-lagu dan pantun rakyat tentang keberanian Sarip mulai dinyanyikan di berbagai tempat, menyulut semangat juang di hati rakyat. Siti, perempuan yang pernah membantu Sarip, mengambil peran penting dalam menyatukan para pejuang. Ia sering menyampaikan pesan Sarip kepada rakyat, bahwa perlawanan harus dilakukan dengan kebersamaan dan kecerdikan. Dengan kepemimpinannya, desa-desa di sekitar Tambak Oso mulai bersatu dalam gerakan perlawanan yang lebih besar. Misteri Makam Sarip. Hingga kini, keberadaan Makam Sarip Tambak Oso masih menjadi misteri. Beberapa orang percaya bahwa ia dimakamkan di hutan dekat Tambak Oso, sementara yang lain meyakini ia dimakamkan secara rahasia oleh rakyat di tempat yang jauh dari jangkauan Belanda. Terlepas dari itu, setiap tahun masyarakat Tambak Oso mengadakan upacara adat untuk mengenang jasa Sarip. Mereka menaburkan bunga di rawa-rawa tempat Sarip bertempur, sebagai simbol penghormatan atas perjuangannya. Sarip dalam kenangan sejarah. Kisah Sarip Tambak Oso menjadi inspirasi bagi generasi muda hingga kini. Ia bukan sekadar tokoh legenda, tetapi juga pahlawan yang menunjukkan bahwa keberanian dan cinta kepada rakyat dapat mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Di tengah modernisasi Tambak Oso, semangat Sarip terus hidup dalam tradisi, seni, dan kehidupan masyarakatnya. Dari rawa-rawa hingga ke seluruh Nusantara, nama Sarip Tambak Oso dikenang sebagai cahaya yang tidak pernah padam, menerangi jalan perjuangan menuju kebebasan. Pesan akhir, legenda Sarip Tambak Oso mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Dengan keberanian, kepedulian, dan persatuan, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Sarip mengajarkan bahwa perjuangan yang tulus selalu hidup dalam hati rakyat, bahkan setelah raga tiada. Setelah perjuangan rakyat desa yang dipimpin oleh Siti berhasil mengusir penjajah dari sekitar Tambak Oso, suasana desa perlahan pulih. Meski begitu, bayangan perjuangan Sarip terus menghantui rakyat. Banyak cerita yang mengatakan bahwa arwah Sarip kerap terlihat di rawa-rawa Tambak Oso, menjaga desa dari ancaman penjajah maupun pengkhianat. Pertemuan misterius di rawa-rawa. Suatu malam, seorang pemuda bernama Hasan sedang berjalan di sekitar rawa untuk mencari ikan. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seorang pria gagah dengan sorban putih berdiri di atas perahu kecil. Hasan mendekat, tapi pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Berjuanglah dengan hatimu, Hasan. Lindungi rakyatmu." Ketika Hasan menceritakan kejadian itu kepada penduduk desa, mereka yakin bahwa pria itu adalah arwah Sarip yang memberikan restu kepada generasi baru untuk melanjutkan perjuangan. Sejak saat itu, rawa Tambak Oso dianggap keramat, tempat rakyat memohon kekuatan dan perlindungan. Kebangkitan generasi baru, Siti, yang semakin dihormati sebagai pemimpin desa, terus menyebarkan semangat Sarip. Ia mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan Laskar Tambak Oso, yang bertujuan melatih pemuda-pemudi desa menjadi tangguh dan cerdas. Mereka belajar strategi perang, ilmu pengobatan, hingga seni bertani yang lebih baik. Gerakan ini menyebar ke desa-desa lain, membuat Tambak Oso menjadi pusat perjuangan rakyat. Bahkan, Belanda mulai menyadari bahwa pengaruh Sarip belum berakhir. Mereka mengirim mata-mata untuk menghancurkan kelompok ini, namun setiap kali mencoba, mereka selalu gagal. Seolah-olah semangat Sarip melindungi desa dari dalam bayangan. Legenda abadi Sarip. Pada akhirnya, perjuangan rakyat kecil seperti yang dimulai Sarip berkontribusi besar dalam melemahkan kekuasaan Belanda di Surabaya. Saat kemerdekaan Indonesia akhirnya diraih, nama Sarip Tambak Oso disebut dalam cerita-cerita rakyat sebagai salah satu pejuang lokal yang mengobarkan semangat melawan penjajah. Kini, di Tambak Oso, sebuah tugu sederhana berdiri untuk mengenang Sarip. Tugu itu dihiasi pahatan berbentuk perahu kecil di atas rawa, melambangkan ketangguhan Sarip yang berjuang di tengah keterbatasan. Epilog, Sarip Tambak Oso bukan hanya sebuah legenda, tetapi simbol bahwa kekuatan seorang pemuda yang mencintai tanah airnya mampu mengguncang tirani. Kisahnya terus hidup dalam jiwa rakyat, membuktikan bahwa meski tubuhnya telah tiada, keberaniannya tetap abadi. Ketika hati rakyat bersatu, bahkan rawa sekalipun menjadi benteng yang tak tertembus.